Terpuji nama Tuhan. Saya ucapkan dari tempat ini shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan. Haleluya. Apa kabarnya Bapak Ibu? Haleluya, kita luar biasa sebab Allah kita luar biasa. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Mari kita satukan hati, kita panjatkan doa supaya ibadah kita pada pagi ini diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sampai ke minggu ketiga ini ya Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Bukan dengan kuat dan gagahnya kami ya Tuhan, kami bisa berada di sini ya Tuhan. Tapi itu semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, di mana kami saat ini mengucap syukur ya Bapa atas semuanya yang Kau berikan buat kami ya Bapa, sehingga kami bisa beribadah di tempat ini di minggu ketiga ini ya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan atas semua berkat-berkat-Mu. Bapa, tidak lupa ya Bapa, kami berdoa ya Bapa untuk setiap jemaat yang masih mau melangkahkan kaki mereka ke tempat ini ya Bapa. Kiranya Engkau menutup bungkus mereka dengan darah Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberi penyertaan-Mu ya Bapa, sehingga mereka sampai ke tempat ini tanpa kurang satu apapun ya Bapa. Bapa, kami berdoa ya Bapa, kiranya Engkau di hari yang begitu suci ini, hari Sabat-Mu ya Bapa, Kau tutup bungkus mereka semua, termasuk jemaat-jemaat-Mu, anak-anak-Mu di tempat ini ya Bapa, supaya kami bisa membawakan pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu secara kudus ya Bapa, karena Engkau kudus ya Bapa. Bapa, biarlah kami memohon ya Bapa, hadirat-Mu turun di tempat ini, melingkupi tempat ini ya Bapa, baik dari tingkat paling atas sampai ke bawah ya Bapa. Engkau urapi ya Bapa. Kiranya sekeliling Stomo Tower ya Bapa, Engkau urapi ya Bapa. Engkau panggil jiwa-jiwa ya Bapa untuk kemari ya Bapa, beribadah bersama-Mu, mengangkat pujian dan penyembahan bagi-Mu ya Bapa. Kiranya yang belum mengenal Engkau ya Bapa, Engkau ketuk pintu hati mereka, sehingga mereka mau menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka ya Bapa. Karena jalan satu-satunya hidup adalah dari-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa, kiranya bangku-bangku yang kosong Engkau penuhi dengan jiwa-jiwa ya Bapa. Kiranya ya Bapa, yang sakit Engkau sembuhkan ya Bapa, yang berbeban berat Engkau beri pertolongan ya Bapa, yang membutuhkan ya Bapa uluran tangan-Mu ya Bapa, Engkau ulurkan tangan-Mu ya Bapa. Inilah permohonan kami ya Bapa. Biarlah setiap kami ya Bapa pulang tidak sama lagi ya Bapa. Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Faisal yang kiranya akan menyampaikan semua isi hati-Mu. Kiranya Engkau menambah-nambahkan visi dan misi-Mu, sehingga apapun yang menjadi keinginan hati-Mu ya Bapa, Kau sampaikan melalui hamba-Mu ya Bapa, supaya kami pulang membawa bekal daripada-Mu ya Bapa, dan kami pulang tidak sama seperti sebelumnya kami datang ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga memohon ya Bapa pengurapan-Mu ya Bapa untuk setiap diaken, diakonis, aser, baik WL, singer ya Bapa, pemusik ya Bapa, dan semua alat-alat musik ini di sini ya Bapa. Engkau urapi ya Bapa. Kiranya semua menjadi penyembahan yang kudus di hadapan-Mu ya Bapa, dan menjadi ukupan yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau menyertai kami dari awal ibadah, pertengahan hingga akhir ya Bapa. Dan kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu melalui perantaraan Putra-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan Amin. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Bapak Ibu. Sorakan haleluya. Haleluya. Berapa banyak yang percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar, amin.
Kuasanya yang dahsyat itu memampukan setiap kita untuk berjalan bersama Dia. Amin. Haleluya. Seberapa banyak kita yang memuji Tuhan? Melambaikan tangannya Bapak Ibu, dua-duanya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Lambaikan kedua tanganmu. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Yang percaya katakan amin. Dari awal katakan pujian ini. Besarkan nama Tuhan. Besarkan. Kemurahannya besar, kami tidak dapat membalasnya ya Tuhan. Betapa besar kasih-Nya. Oh, mari besarkan namanya. Dia ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari jemaat Tuhan dari awal katakan pujian ini. Kurang bersemangat Bapak Ibu. Mari kita imani pujian pada pagi hari ini. Mari lambaikan kedua tanganmu, katakan. Mari bersama-sama bertepuk tangan di atas kepala, katakan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Oh, 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 oh. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Kami percaya ya Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwa kami ditebus ya Tuhan. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Sorak kemuliaan hanya bagi Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya.
Bapak Ibu jemaat Tuhan, silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan buat kesetiaan-Mu Tuhan. Sepanjang hidup kami ya Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan dengan segenap hati kami ya Tuhan Yesus. Oh, bersyukur sebab Kau setia. Memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Kami bersyukur ya Tuhan. Bersyukur sebab Kau setia. Kami mau muji-Mu Tuhan. Muji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mari kita buka hati kita. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Ku bersyukur sebab Kau setia. Kami memuji-Mu, ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Biar musik saja memuji Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Oh ya Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan buat kemurahan-Mu Tuhan. Sepanjang hidup kami ya Tuhan, Kau sangat baik Tuhan. Biar kami memuji-Mu Tuhan, Kau sangat baik. Oh, Yesus, Kau luar biasa bagi setiap kami.
Engkau sangat baik bagi kami. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Ya la bara 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 la bara. Ya la bara la basik ya la la bo. Oh ya la bara 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 la basik. Kekuatan bagi setiap kami, pelindung bagi kami di dalam kesesakan kami, ya Tuhan. Haleluya. Pada sore hari ini, pada siang hari ini Tuhan, kami berkumpul Tuhan untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Oh ya la bara la bara la bara la bara la bara. Kau penuhi setiap hati kami ya Tuhan. Oh ya la bara la bara la bara la bara. Izinkan kami mau menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Hadirlah Engkau bagi setiap kami ya Tuhan. Kebaikan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru bagi kami setiap pagi Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kau nyata bagi kami ya Tuhan. Engkau kuatkan kami yang lemah ya Tuhan. Engkau sembuhkan kami yang sakit. Engkau lepaskan kami yang terikat ya Tuhan Yesus. Ya la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Engkau memberikan kelegaan bagi kami yang tertekan ya Tuhan. Oh ya la bara 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 la bara. Ya la basik ya la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Sebab hanya kekuatan daripada-Mu ya Tuhan. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah Kau Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau kudus ya Tuhan, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari kita sembah Tuhan sekali lagi. Oh ya la bara la bara la. Oh ya la bara la bara la bara la bara la bara la. Sini dia la bara. Oh kuduslah Tuhan, sebab nama-Mu kudus ya Tuhan. Ya la bara la bara la bara la bara la bara. Haleluya, haleluya. Kau sangat baik ya Tuhan. Ya la bara 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 la bara. Oh
Mari bersama-sama jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Oh iya, hadirat-Mu memenuhi kami ya Tuhan. Kami selalu bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Oh ya, penuhilah setiap kami ya Tuhan Yesus. Oh ya, mari kita terus menyembah Tuhan Yesus. Mari kita yang bisa berbahasa roh, keluarkan bahasa roh kita Bapak Ibu Yesus. Ya, berkat-Mu tercurah bagi setiap kami ya Tuhan. Oh ya, kami bersyukur buat kemurahan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Oh ya, oh, mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, bersyukur. Ku mau selalu bersyukur,
sekali lagi Tuhan, dengan apa kami bisa membalas segala kebaikan-Mu selain kami datang mendekat kepada hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah pagi hari ini Kau tarik kami lebih dekat lagi ya Tuhan ke hadirat-Mu, sehingga yang lemah boleh berkata aku kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit boleh berkata aku disembuhkan dengan bilu-bilur-Mu yang ajaib ya Tuhan. Yang terikat Tuhan lepaskan, yang sedih Tuhan hiburkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan pagi hari ini, sekali lagi Tuhan, kami tidak dapat ya Tuhan melangkah tanpa Tuhan bersama dengan kami. Kiranya Tuhan menuntun setiap langkah kami, hari demi hari, bulan demi bulan. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Salam, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Salam Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa, amin ya. Puji Tuhan ya. Jadi setiap hari Minggu kita punya kesempatan untuk datang merayakan ya kebaktian raya. Anda tahu kenapa tidak kebetulan setiap hari Minggu kita boleh hadir ya? Karena kalau kita lihat sejarahnya, perhitungan kalender ya yang dipakai oleh internasional sekarang itu sebenarnya adalah kalender gereja. Katakan kalender gereja. Ya, itu memang nggak kebetulan, memang Tuhan artinya udah rancang. Dan Tuhan Yesus bangkit pada hari apa? Pada hari Minggu, ya. Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu kan. Jadi kita merayakan kebangkitan Tuhan. Amin. Ya, tidak kebetulan karena dikatakan ini adalah kalender Masehi, sebenarnya kalender Mesias. Amin. Ya, jadi nggak kebetulan, memang dunia ini pakai, bahkan orang-orang di luar sana juga nggak sadar dalam perhitungan hari mereka itu sebenarnya adalah kalender gereja. Amin. Ya, jadi bulan ini kita punya pesan yang diberikan oleh gembala kita tentang bersyukur dan murah hati. Ya, saya percaya kita pasti sudah sering mendengar ya tentang bersyukur. Mari kita buka firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang bersyukur? Kita baca bersama-sama tentang mengucap syukur ya. Karena memang kata bersyukur ini tidak artinya pertama kali ditemukan di ajaran kekristenan ya. Tidak ada di ajaran lain sebelum-sebelumnya ya. Saya tidak katakan di ajaran lain tidak diajarkan tentang ucapan syukur, diajarkan juga. Tapi awal-awalnya selalu mereka copy paste. Amin. Ya, copy paste. Bahkan hari ini ibadah hari Minggu saya percaya juga ada aliran kepercayaan yang lain juga ibadahnya juga hari Minggu. Kok bisa sama? Ya karena copy paste itu. Tapi ya puji Tuhan enggak apa-apa. Oke. Mari kita baca bersama-sama 1-2 ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, jadi Tuhan katakan mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang diperintahkan oleh Kristus Yesus ya. Kita lihat Kristusnya itu ada di depan, ya artinya Kristus adalah yang diurapi. Berarti berbicara apa? Berbicara mandat ya, berbicara tentang satu pesan yang sangat penting bagi kita. Ya Tuhan artinya berdiri sebagai yang diurapi. Kalau kita biasanya kan Yesus Kristus ya, Yesus sang penyelamat. Tapi hari ini kalau kita lihat di ayat ini Kristusnya di depan, ya artinya Tuhan yang diurapi, ya sang yang diurapi, yang memiliki dunia ini, ya yang diurapi, memberi pesan kepada kita tetap bersyukur, ya. Jadi artinya bersyukur itu jangan dilakukan hanya sekali-sekali, tapi lakukan setiap kali. Amin. Ya. Artinya kita bila perlu kita jadikan jadi cara hidup kita. Amin. Cara hidup kita setiap hari. Begitu kita bangun tidur, apa yang kita lakukan? Mengucap syukur ya. Baik atau tidak baik, tapi kita tetap bernafas. Ya. Karena oksigen ini tidak murah ya. Kalau kita lihat hari-hari ini apalagi pandemi, oksigen paling diperlukan, betul nggak? Ya, bahkan kadang-kadang di rumah sakit kekurangan oksigen.
ya, oksigen itu padahal Tuhan udah kasih gratis. Ya, bahkan kalau boleh dikatakan gedung ini ya, setiap gedung yang ada di Kota Medan itu juga di dalam gedung ini ada oksigen yang mengikat daripada semen ini. Karena kalau nggak ada oksigen, runtuhlah semua bangunan ini. Amin. Ya, jadi saya percaya Tuhan itu sangat luar biasa baik. Jadi haruskah kita bersyukur? Harus, ya, harus bersyukur. Ya, jangan kita bersungut-sungut, ya, bersungut-sungut tidak akan pernah, ya, orang yang bersungut-sungut, orang yang tidak pernah bersyukur, ya, saya percaya dalam kehidupannya itu pasti tidak akan pernah mengeluarkan keputusan-keputusan yang baik, ya, karena dia bersungut-sungut kan. Kita lihat waktu bangsa Israel, waktu mereka keluar daripada Mesir, ya, keluar dari penjajahan Mesir, ya, mereka dibawa ke padang gurun selama 40 tahun, ya, sangat lama sekali. Tapi selama 40 tahun apakah Tuhan membiarkan bangsa Israel? Tidak. Malah sejak mereka awal keluar dari Mesir, sejak itulah Tuhan menjaga mereka seperti biji matanya. Amin. Ya, Tuhan menjaga bangsa Israel seperti menjaga anaknya sendiri. Mereka bersungut-sungut waktu itu tidak ada air, ya. Tuhan bawa kami ke padang gurun supaya kami mati kehausan, ya. Sehingga Tuhan perintahkan kepada Musa untuk memerintahkan pukul kepada batu karang sehingga keluar air, ya. Jadi saya percaya waktu Tuhan kasih air, ya, air itu adalah air yang murni, amin, ya, air yang tidak perlu dimasak. Apakah masih perlu dimasak lagi? Enggak, ya, tapi seketika bisa diminum, ya, tanpa khawatir sakit perut, ya. Saya masih ingat waktu ada family saya, ya, biasanya dia kan kalau kita makan durian, ya, makan durian terakhir kita untuk mencuci supaya tidak panas dalam kan biasanya di bubuk garam, ya. Masih ingat nggak bagi teman-teman, ya, kasih garam, bila perlu minum dari kulitnya itu, ya, kulit durian, ya. Kemudian family saya ambil airnya dari mana? Dari air pump, dikasih air pump itu, ya, dikasih garam kemudian dikocok-kocok diminum. Terakhirnya apa? Masuk rumah sakit diare, ya. Jadi saya percaya tidak ada tercatat di dalam Alkitab bangsa Israel mengalami diare, ada nggak? Tidak ada. Artinya Tuhan begitu luar biasanya sampai begitu detail, ya. Tuhan kasih air yang bisa langsung murni diminum tanpa khawatir apapun. Amin. Jadi sebenarnya Tuhan mau melatih bangsa Israel yang punya, artinya punya gaya hidup hamba, ya. Karena kenapa? Karena mereka di Mesir selama berapa tahun? Lama, ya, ratusan tahun dijajah sebagai budak, ya. Tuhan mau mengeluarkan budak dalam kehidupan mereka, ya. Sehingga Tuhan mau mengajar mereka supaya mereka bersyukur, ya, karena bersyukur itu penting. Kemudian kalau kita lihat di Yohanes 7 ayat 38, Yohanes pasal 7 ayat 38, tadi batu karang yang mengeluarkan air tadi, kalau kita ibaratkan dengan hari-hari ini, ya, itu seperti hati kita yang keras, yang belum kenal Tuhan pada waktu itu, ya. Sejak kita pertama kali kenal Tuhan, kita bertobat, kita lahir baru, sehingga hati kita itu seperti dibelai Tuhan, ya, seperti kita menemukan sesuatu aliran air hidup. Amin. Yuk mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup, ya. Jadi hari ini kalau kita nanti punya kesempatan, misalnya kita bisa ziarah ke Israel atau melalui Mesir juga, ya. Di Mesir itu di daerah Gunung Sinai, ya. Itu memang ada satu batu yang begitu besarnya, ya. Dan waktu itu memang tercatat mereka mengeluh di situ, nggak ada air. Jadi sampai hari ini ada satu batu yang begitu gedenya, dan di tengah-tengah itu ada celah gitu. Itulah keluar air dari situ. Sampai hari ini ada di sana, ya. Jadi
Kekristenan itu bukan cerita hayalan, tapi betul-betul bisa dibuktikan dengan histori. Amin. Ya, pelayanan Tuhan Yesus dari sejak lahir sampai nanti dia dipanggil ke surga, ya, semua bekas-bekas pelayanan itu semua ada, bisa dibuktikan. Amin. Ya. Jadi bukan isapan jempol. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Amin. Ya. Kemudian selain bangsa Israel minta air, mereka juga minta daging, betul nggak? Ya, jadi Tuhan kirim apa? Bukan, kirim burung, ya, burung puyuh, ya. Bilangan 11 ayat 31. Bilangan 11 ayat 31. Mari kita lihat. Saya bacakan, lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawanya lah burung-burung puyuh dari seberang laut dan dihamburkannya ke atas perkemahan dan sekelilingnya, kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Ya, bayangkan ya, bangsa Israel yang keluar dari Mesir itu jumlahnya berapa orang? 20 orang, 2 juta. Ya, lebih kurang 2 juta orang. Jadi kalau mereka minta makan daging, berapa ton itu daging yang mau dikasih setiap hari? Ya, air yang mau dikasih ke mereka berapa juta liter, kan gitu, kira-kira begitu ya. Tapi Tuhan kita sanggup. Amin. Ya, jadi hari ini jangan khawatir, jangan takut, jangan gentar, karena Tuhan kita sanggup. Amin. Ya, kita lihat Tuhan mengirimkan burung puyuh. Kenapa bukan burung yang lain? Karena burung puyuh adalah jenis burung yang tidak bisa terbang jauh. Ya, begitu dia terbang terlalu jauh, dia akan lemes, mati. Amin. Itulah alasannya Tuhan kita begitu ajaib. Amin. Ya, Tuhan nggak kirim burung yang kuat gitu, burung elang misalnya. Kira-kira burung elang dikasih, gimana mau nangkap ya kan? Waktu misalnya udah diturunkan ke kemahnya, nggak bisa nangkap, terbang lagi kan? Tapi Tuhan betul-betul memikirkan begitu detail keperluan kita. Amin. Ya, jadi burung puyuh ini begitu jatuh udah tinggal diambil, tinggal dinikmati, ya, diolah dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya Tuhan mau mengajar bangsa Israel waktu itu jangan bersungut-sungut, ya. Tapi Tuhan betul-betul dengan detailnya memenuhi keperluan demi keperluan mereka, ya. Jadi hari ini kita yang sudah di dalam Tuhan, saya percaya sandang pangan udahlah, pasti Tuhan bilang itu jangan khawatir. Karena Tuhan juga katakan jangan khawatir. Karena kekhawatiran tidak bisa menambah apapun dalam kehidupan kita. Ya, makanya Tuhan suruh kita ayo tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Amin. Di Kolose 2 ayat 7. Kolose pasal 2 ayat 7. Kita baca bersama-sama 1 2 ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur, ya. Jadi hendaklah kita berakar di dalam Dia. Dia itu siapa? Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah kita berakar di dalam yang lain, ilah-ilah yang lain, jangan. Karir kita kayak, ya, kehebatan kita, kecantikan kita, kegantengan kita, jangan. Tapi biarlah kita berakar betul-betul di dalam Tuhan Yesus. Karena hanya Dia yang betul-betul bisa bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Ya. Dan Tuhan katakan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur, ya. Pada waktu hati kita melimpah dengan ucapan syukur, saya percaya Tuhan senang, ya. Tuhan sangat senang karena artinya kalau anak-anak Tuhan itu bisa datang ke hadapan Tuhan dengan penuh ucapan syukur, artinya dia sudah mulai meningkat dewasa. Katakan dewasa. Amin. Ya. Bukan artinya baru percaya Tuhan terus menghadapi masalah dia komplain. Tuhan, aku ikut kamu kok begitu banyak masalah, ya. Udahlah nggak jadi ikut Tuhan lah, ikut yang lain aja. Ya. Saya percaya pasti Tuhan sedih. Tuhan pasti sedih, ya. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang seperti Bapa yang begitu mengenal kita detil demi
detail. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, sebelum kita ngomong pun Tuhan sudah tahu apa yang mau kita katakan. Amin. Jadi kalau hari ini kita khawatir, saya percaya biarlah kita bertobat. Kita ubah dengan ucapan syukur. Amin. Ya, kita buka lagi di firman Tuhan Galatia. Ya, Galatia ini tentang buah-buah roh ya. Galatia 5 ayat 22. Mari kita baca sekali lagi bersama-sama. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan ya. Jadi di sana ada satu buah yang namanya sukacita. Sukacita ya. Jadi sukacita ini sebenarnya lahir dari kebiasaan. Katakan kebiasaan. Kebiasaan apa? Kebiasaan anak-anak Tuhan yang bersyukur. Ya, karena dia selalu bersyukur sehingga bawaannya sukacita ya. Tapi kalau bawaannya ngambek aja, bersungut-sungut, saya percaya dari raut wajahnya juga nampak ya, dia tidak akan mudah bersukacita ya. Mungkin ketemu orang juga takut ya, ketemu orang juga males, bergaul males dan lain sebagainya, ke FA males, ke gereja apalagi ya. Jadi saya percaya sekali lagi biarlah jemaat di tempat ini adalah jemaat yang bersukacita senantiasa, amin. Ya, jemaat GBI Sutomo Tower adalah jemaat yang selalu dibawa Tuhan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih lagi, amin. Ya, itulah sukacita kita jadi anak Tuhan. Ya, dibawa pada satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih lagi. Ya, diangkat menjadi kepala bukan ekor, amin. Ya, jadi saya percaya artinya Tuhan sangat detail ya, detail dalam kehidupan kita. Biarlah kita datang ke hadiratnya dengan penuh ucapan syukur. Kita hari ini juga berbicara tentang murah hati ya, murah hati. Mari kita lihat di firman Tuhan di Lukas 6. Lukas 6 ayat 36. Berbicara kemurahan. Apakah kita jadi murah? Harga kita murah? Bukan ya. Lukas 6 ayat 36, mari kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya, jadi murah hati itu kita tahu itu kita sudah sering dengar ya. Itu disamakan juga artinya belas kasihan. Ya, murah hati ya, berbelas kasihan. Kalau di dalam kamus besar bahasa Indonesia, berbelas kasihan artinya perasaan iba atau sedih melihat orang lain yang menderita ya, artinya mungkin dia punya empati lah ya, punya empati, dia boleh artinya pada waktu orang senang dia ikut senang ya, waktu orang susah dia juga ikut susah, dia bisa adaptasi ya, beradaptasi. Tapi saya percaya Bapak kita yang murah hati ya, Bapak kita yang penuh dengan belas kasihan, Bapak kita juga mau kita juga sama seperti dia, amin. Ya, murah hati ya. Jadi kalau Allah itu murah hati, hari ini kita jawab dengan hati kita sendiri ya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita menanamkan hal ini juga dalam kehidupan kita, atau kita cuek-cuek aja ya, nampak yang lain susah, nggak usah lah, pokoknya Tuhan berkati saya, istri saya, 2 anak saya, yang lain tidak sempat. Kira-kira begitu ya, jangan ya. Tapi biarlah doa kita hari-hari ini malah kita doakan seperti yang dipesankan oleh gembala kita apa? Jangan lupa doakan negara kita, perekonomian ya, betul nggak? Ya, doakan untuk pendidikan, doakan apa lagi? Banyak hal yang terjadi ya, untuk bahkan hari-hari ini ada negara yang sedang berperang juga, kita perlu sebagai anak Tuhan kita juga doakan supaya semuanya terjadi damai ya, tidak terjadi hal yang lebih buruk lagi. Jadi kita lihat di dalam Galatia, kembali ke Galatia tadi ya, Galatia 5 ayat 22. Di sana juga ada tentang buah roh ya. Galatia 5 ayat 22. Di sana juga tentang kemurahan ya, berbicara tentang kemurahan. Nampak ya? Tadi kan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran,
kemurahan ya. Jadi Buara itu juga ada tentang berbicara tentang murah hati ya, kemurahan. Jadi sekali lagi kita selalu belajar dari Alkitab ya. Kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Ada satu tokoh ya yang bernama Esther, Ratu Esther ya. Ratu Esther ini begitu luar biasa ya. Kenapa? Karena dia tidak lupa diri. Waktu dia disaring ya, waktu dia dipilih sebagai ratu ya, menggantikan Ratu Wasti ya, menjadi istri Raja Ahasiweros ya. Yaitu raja yang begitu luar biasa, yang menguasai begitu luasnya waktu itu ya di daerah Persia. Kemudian dikatakan waktu itu ada satu hal yang sangat luar biasa. Kalau kita buka kembali nanti di kitab Esther, kita boleh baca di rumah ya, karena ini panjang. Saya kisahkan secara singkat. Pada waktu itu ada seorang yang bernama Haman ya. Haman ini siapa? Haman ini adalah keturunan Amalek ya. Amalek itu adalah musuh dari bangsa Israel ya. Kenapa bisa tersisa daripada Haman ini ya? Itu gara-gara Raja Saul ya. Raja Saul waktu itu dia melanggar firman Tuhan ya, karena dipesan oleh Nabi Samuel waktu itu, katakan kamu harus musnahkan Amalek, tangkap Raja Agag ini. Raja Agag itu adalah Raja Amalek ya, musnahkan, matikan dia. Rupanya apa? Raja Saul tidak, malah mempertahankan hartanya, rajanya nggak dibunuh. Pokoknya dia melanggar firman Tuhan ya. Sehingga kalau kita baca buku yang dikarang oleh Pastor Tommy Tini ya, di sana ada dikatakan bahwasannya Raja Agag ini kan punya gundi-gundi ya, selain istri pasti mereka punya gundi-gundi. Salah satu gundinya itu berhasil melarikan diri dari bangsa Israel. Kan bangsa Israel udah tangkap mereka tapi nggak dibunuh. Jadi ada satu yang berhasil melarikan diri dan melahirkan keturunan demi keturunan dari bangsa penerus dari Amalek ini ya. Sehingga dia menanamkan satu pengajaran, ingat ya anakku ya, musuh kamu itu adalah Israel. Jadi dia tanamkan terus sampai ke zamannya Haman. Ingat ya, sampai zamannya Haman. Jadi Haman ini betul-betul mau memusnahkan satu bangsa Israel, mau genosida seperti apa? Waktu zaman Hitler ya, ada 6 juta orang Yahudi yang dibunuh. Jadi waktu itu Raja Ahasiweros itu menguasai 127 daerah. Ya, besar apa sedikit? Besar ya. Waktu itu kalau kita lihat di daerah Timur Tengah itu udah merambat ke daerah-daerah lain itu ya. Jadi 127 daerah, di sana ada artinya jajahan bangsa-bangsa lain yang menjajah bangsa Israel juga. Jadi di daerah 127 itu banyak bangsa Israel juga di situ. Banyak orang-orang Yahudi dan mereka pada tanggal tertentu itu akan dibunuh. Ya, serentak akan digenosida, akan dibunuh satu bangsa yang bernama Yahudi. Ya. Jadi kalau misalnya hari ini betul-betul terjadi, maka tidak ada negara Israel. Betul nggak? Ya. Tapi apa yang terjadi yang begitu luar biasa adalah sisa daripada Raja Saul yang tidak diselesaikan Tuhan melalui siapa? Melalui, kalau kita lihat yang ada yang satu namanya yaitu Mordekai. Ya, Mordekai ini adalah paman dari Ratu Esther. Ya, di mana Mordekai ini adalah keturunan dari Saul. Ya, mungkin banyak kita yang nggak tahu. Ya, jadi Tuhan betul-betul pakai tuntas, Tuhan selesaikan dengan tuntas. Mordekai ini adalah keturunan dari Saul, yang dimana pada awalnya Saul tidak menyelesaikan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, betul nggak? Ya, tapi terakhir malah Tuhan pakai Raja Saul ini untuk mematikan Haman. Ya, Mordekai, ya Mordekai. Jadi kalau sebagai anak Tuhan saya percaya kita boleh melihat artinya Ratu Esther ini juga begitu luar biasa ya. Kalau tadi dia tidak mau mementingkan kepentingan bangsanya, dia hanya mementingkan dirinya yang sudah jadi ratu, ya udah enak-enak di kerajaan ya,
Untuk apa lagi capek-capek, betul nggak? Ya, karena waktu itu ada satu peraturan di mana kalau dia tidak disuruh menghadap raja, dia tiba-tiba hadap raja, dia bisa mati. Ya, karena tanpa perintah raja, kalau raja artinya tidak mengulurkan belas kasihnya, maka Ratu Esther itu tidak akan hidup, akan mati ya. Tapi yang terjadi luar biasa ya. Dia berpuasa, dia juga dengan semua bangsa Yahudi berpuasa, sehingga terjadi betul-betul satu hal yang mujizat ya, di mana raja tidak membunuh dia, malah memberikan dia satu belas kasihan ya. Jadi sekali lagi dari kisah Esther ini kita boleh belajar bahwasanya kita juga perlu yang namanya murah hati, amin ya. Jangan kita artinya egois ya. Saya kan udah enak hari ini, posisi saya udah enak, untuk apa peduli orang lain lagi, pusing-pusing, ambil pusing kan, kira-kira begitu ya. Jangan ya, tapi malah tadi yang kita baca kan, biarlah kita dikenal sebagai anak Tuhan yang murah hati, yang berbelas kasihan, amin. Ayo katakan kanan kiri, yuk berbelas kasihan ya. Jangan kita egois ya. Ada satu lagi, Tuhan mengajar tentang murah hati ya. Di Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Ya, saya percaya ini semua kita udah pernah baca ya. Ceritanya tentang apa? Orang Samaria yang murah hati ya. Orang Samaria yang murah hati ya. Jadi kita boleh baca ya. Kita baca bersama-sama. Mungkin yang pria ayat ganjil, yang wanita ayat genap ya. Oke? Ayat ganjil pria, genap wanita. Yuk sama-sama. Yang pria dulu ya. 1, 2 ya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Amin. Terima kasih ya. Jadi kalau kita lihat sekali lagi, Tuhan mau mengajarkan kita tentang murah hati. Tuhan membuat satu kisah tentang orang Samaria ini ya. Jadi kita tahu bahwasanya pada zaman Tuhan Yesus ya, orang Samaria dan orang Yahudi itu berbeda. Orang Yahudi itu biasanya ibadahnya di Yerusalem, di Bait Allah. Di Bait Allah di Yerusalem. Sedangkan orang Samaria
itu dibenci oleh orang Yahudi. Padahal mereka juga sebenarnya adalah orang Yahudi, tapi tidak murni lagi. Kenapa? Karena pada waktu ada sebagian yang dibuang ke Asyur ya waktu itu ya. Jadi ada raja-raja dari Israel yang artinya tidak betul-betul hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Tuhan buang mereka ya. Waktu itu memang Tuhan masih mempertahankan suku Yehuda ya. Karena suku Yehuda ini kan adalah Raja Daud dengan keturunannya ya, sehingga itu yang dipertahankan. Jadi waktu itu ada pembuangan terjadi di Asyur, tapi juga ada sebagian orang Yahudi, orang Israel yang bertahan di sana ya, artinya tidak ikut dibuang ya. Orang-orang yang mungkin sudah tua, yang berpenyakitan ya, yang artinya agak lemah, itu yang nggak dibawa. Tapi yang dibawa ke Asyur, ke pembuangan sebagai budak itu adalah orang-orang yang sehat, orang yang kuat ya. Kemudian biasanya orang-orang yang menjajah, mereka juga punya budak-budak lain dari daerah lain ya. Jadi artinya budak-budak dari daerah lain itu mereka juga bawa, dan mereka juga biasanya tinggalkan di tempat yang mereka taklukkan. Jadi istilahnya ada kawin campur antara orang Yahudi yang permanen yang tinggal di situ dengan orang-orang lain yang bekas jajahan daripada Asyur. Mengerti ya? Jadi terjadi kawin campur sehingga tidak murni lagi sebagai orang Yahudi. Sehingga bahkan bukan saja itu, mereka juga turut, karena terjadi perkawinan campur, mereka juga turut dalam penyembahan ilah-ilah asing. Amin. Ya, kan Allah-Allah lain kan tidak mengenal Tuhan, betul nggak? Jadi mereka juga artinya mempengaruhi orang-orang Israel untuk menyembah ilah-ilah asing. Sehingga terjadilah betul-betul satu penyembahan yang asing, dan keluarlah satu satu peraturan mungkin di dalam keimanan mereka, tapi keimanan yang mungkin agak lari ya. Karena orang Samaria mereka tidak mengakui kitab Yosua sampai kitab Maleaki ya, bahkan sampai hari ini mereka tidak artinya kan tadi kan kalau orang Yahudi yang asli ya, mereka ibadahnya kan di Yerusalem. Sehingga kalau orang Samaria ini mereka tidak ibadah di Yerusalem. Kenapa? Karena mereka kan nggak diterima. Tapi mereka punya pegangan di kitab Ulangan. Ya, mereka katakan kenapa harus di Yerusalem? Ya, mereka mengadakan penyembahan tandingan. Mereka mengadakan pengorbanan tandingan yang diadakan di mana? Di Gunung Gerizim. Amin. Ya, di Gunung Gerizim. Jadi ada dua tempat. Ya, satu punya Samaria, satu punya orang Yahudi yang asli. Amin. Sampai sini tangkap ya. Karena kalau mereka mau ke Yerusalem, orang Yahudi ya cegat mereka. Nggak boleh lu datang kemari. Maka sampai hari ini kalau kita pergi ke Israel ya, itu ada penyembahan yang dipertahankan begitu lamanya. Ya, beribu tahun yang boleh yang lalu, dan mereka sampai hari ini juga masih mempertahankan orang Samaria ya. Tapi cara mereka agak sedikit berbeda karena mereka sudah kawin campur tadi ya. Jadi itu sekilas histori tentang orang Samaria ini. Jadi orang Samaria ini kalau kita lihat dari kisah ini ya, sudah ada perbedaan karena zaman Tuhan Yesus sudah berjalan sekian ribu tahun kan, dari awal-awal raja-raja bangsa Israel ya. Kita lihat yang pertama tadi, yang lewat siapa? Kan begitu orang ini turun dari, orang ini juga dikatakan baru pulang ibadah ya. Baru pulang ibadah karena Yerusalem itu adalah tempat ibadah. Karena di situ ada bait Tuhan. Tangkap sampai sini ya. Jadi begitu orang ini pulang dari Yerusalem, baru pulang dari ibadah, di tengah jalan dia mau pulang ke daerahnya di Yeriko. Ya, Yeriko itu kira-kira dengan Yerusalem jaraknya 26 km. Jauh apa dekat? Jauh ya, jauh sekali. Jadi dia mau pulang ke kampungnya, tapi di tengah jalan dia dirampok habis-habisan, dipukul, bahkan ya udah setengah mati lah ya. Apa yang terjadi? Kemudian Yerusalem itu sekali lagi itu berada di 760 meter di atas permukaan laut. Memang tinggi ya, karena Yerusalem itu
berdiri di Bukit Sion ya. Jadi kalau hari ini anak-anak Tuhan yang ziarah ke Yerusalem itu dikatakan ibadah naik, ya. Beda dengan saudara sepupu kita, ya, yang Muslim ya, yang Muslim. Biasanya kalau mereka ke Mekah itu ibadah turun, karena Mekah itu di lembah, ya. Kalau Yerusalem itu di atas. Amin. Jadi berarti dia kan pulang ke Yeriko itu di dataran rendah ya. Di situ dia dirampok habis-habisan. Kemudian lewat siapa? Kalau kita lihat ayat selanjutnya, lewat imam. Lewat seorang imam ya. Dia melihat korban yang jatuh tadi yang sudah dirampok. Apa yang terjadi? Dilewatinya aja. Ya, imam itu lewati aja. Ya, kalau kita tahu imam itu berasal dari keturunan Harun, ya. Kemudian lewat lagi Lewi, ya. Lewi ini adalah pembantu dari para imam tersebut, ya. Lewi adalah orang-orang yang membantu imam yang menjalankan tugas di Bait Tuhan. Jadi sekali lagi mereka punya peraturan. Kalau kita lihat di dalam Alkitab ya, di dalam kitab Imamat, kita boleh tahu bahwasanya pada waktu mereka mau melayani, mereka tidak boleh sembarang, ya. Mereka tidak boleh mungkin menyentuh mayat, mereka tidak boleh banyak hal ya. Saya percaya mungkin ada binatang yang mati, mungkin ada orang yang sakit kusta nggak boleh didekati. Begitu banyak peraturannya, sehingga kalau mereka melanggar, mereka tidak diberikan izin untuk melayani di Bait Tuhan. Sampai sini tangkap ya. Jadi pada waktu itu kalau kita perhatikan, Yerusalem adalah, kita ibaratkan gereja misalnya ya. Jadi Yerusalem ke Yeriko, ya. Mereka perjalanan dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Artinya mereka pulang dari pelayanan. Berarti dalam keadaan tidak melayani. Tangkap sampai sini ya. Jadi orang-orang imam tadi, imam dan Lewi, apakah dalam keadaan melayani? Tidak, ya. Karena mereka pulang dari pelayanan. Karena kalau mereka mau melayani, kita boleh terima dengan akal pikirannya, kenapa tidak menolong orang yang dirampok tadi. Ya kita boleh terima, kenapa? Karena mereka harus mengkuduskan dirinya. Tapi yang terjadi pada waktu itu adalah mereka sudah melayani, sudah siap sebenarnya, ya udah mau pulang. Tapi di tengah jalan mereka malah artinya tidak mempraktekkan apa yang selama ini mereka pelajari. Ya, mereka tidak punya belas kasihan. Mereka tidak punya kemurahan hati. Mereka tahu kasih dikatakan Tuhan. Kasih samamu manusia. Ya, kasihlah orang-orang yang perlu bantuan dan lain sebagainya. Mereka tahu sih hukum kasih itu, tapi mereka tidak lakukan. Ya. Sebenarnya Tuhan Yesus menyindir, ya. Tuhan Yesus menyindir orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi, ya. Mereka tahu begitu banyak ajaran. Mereka tahu, ya. Tapi mereka tidak lakukan. Sehingga waktu Tuhan jawab ahli Taurat ini seakan-akan ya tertampar sendiri gitu, ya. Karena dia sebenarnya dia cuma mau mengetes Tuhan Yesus ya. Dia nggak tahu Tuhan Yesus sebetulnya rabi yang terpelajar, ya, di zaman Yahudi, ya, di zaman Yahudi dan murid-murid itu adalah orang-orang yang terpelajar. Sekali lagi ya, kalau kita sering mendengar ada hamba Tuhan yang mungkin katakan murid-murid Tuhan tidak terpelajar, itu salah, nonsen. Memang kehidupan mereka sebagai nelayan, tapi orang Yahudi itu dari sejak kecil, dari sejak umur 5 tahun, Anda boleh search di Google ya, mereka sudah mendalami yang namanya hukum Taurat. Amin. Ya, dalami sampai seberapa jauh? Sampai umur 15 tahun. Amin. Ya, jadi murid Tuhan bukan artinya yang buta huruf, nggak bisa baca, nggak. Itu nonsen ya. Tapi murid-murid Tuhan betul-betul orang-orang yang terpelajar. Ya, mereka setidaknya pendidikan awal itu sampai 15 tahun. Ya, seterusnya terserah. Kalau misalnya mau jadi rabi, boleh diteruskan sampai umur 20 tahun. Ya, tapi kalau tidak mau jadi rabi, mau kembali ke pekerjaan keluarga, menyambung profesi keluarga dan lain sebagainya, itu terserah gitu. Ya. Jadi sekali lagi Tuhan betul-betul adalah Tuhan rabi yang
legitimate. Artinya Tuhan Yesus waktu itu juga diakui oleh rabi-rabi yang sudah kelas senior, bahwasanya betul-betul dia guru, ya. Jadi apa yang Tuhan ajarkan tentang kemurahan hati, ya, ini betul-betul harus kita perhatikan sebagai anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, amin. Ya, jadi pada waktu kita datang ke hadirat Tuhan, kita penuh dengan ucapan syukur. Pada waktu kita datang ke hadirat Tuhan, ya, kita berbelas kasihan seperti saya tadi kisahkan, ada dari Ratu Esther atau dari orang, kita belajar dari orang Samaria yang tidak dianggap ini, ya. Maka saya percaya dua hal ini kalau kita lakukan, kita akan menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Dua hal yang simple, ya. Tuhan nggak suruh kita buat yang susah-susah, ya. Waktu kita belajar bersyukur, ya, kita belajar untuk berbelas kasihan kepada sesama kita, maka Tuhan katakan, sabarlah hai engkau hambaku yang baik dan benar, amin, ya. Oh rabatakai sikara berrahmat. Oh haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh ya rabaya sikara bala bala bala. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan atas kasih anugerah-Mu yang indah setia. Sekali lagi katakan, Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setia. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas pagi hari. Kasihan. Kami kedapatan adalah orang-orang yang selalu bisa mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebab ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang benar, yang mengajar kami ya Tuhan, yang terus menuntun setiap langkah kehidupan kami. Berkat-Mu atas jemaat-Mu di tempat ini, yang berusaha, yang berbisnis Tuhan, jadikan berhasil beruntung ya Tuhan. Yang kuliah, yang sekolah Tuhan, jadikan berhasil juga ya Tuhan, beruntung ya Tuhan. Yang bekerja Tuhan berkati berlimpah-limpah ya Tuhan dalam pekerjaan mereka ya Tuhan.
Yang berumah tangga suami istri Tuhan berkati, dan anak-anak Tuhan berkati berlimpah-limpah. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih buat semua yang melayani Tuhan pada siang hari ini. Bila Tuhan balas berkali-kali lipat. Terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang mengasihi Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ini. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Luar biasa ya firman pada hari ini. Terima kasih pada Pak Faisal. Nanti kita undang lagi. Warta tambahan hari ini tanggal 20 Maret 2022. Satu, di dalam gedung Sutomo Tower tidak diperbolehkan merokok. Kedua, selama mengikuti ibadah, jemaat dihimbau tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang ketiga, marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan ruang ibadah ini. Yang keempat, marilah kita membawa lebih banyak jiwa untuk beribadah bersama di minggu yang akan datang. Dan yang kelima, kita mengundang Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih untuk datang bergabung di FA kami setiap minggu kedua di tempat ini pada pukul 18.30, 6.30 sore, minggu kedua. Ya, terima kasih, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, berakhirlah ibadah kita pada pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan kita persilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup dalam doa syafaat. Ada sedikit pengumuman tambahan bagi Bapak Ibu yang menginginkan menyerahkan anaknya untuk dibaptis pada minggu keempat bulan ini, bisa menyerahkan pas foto, berikut juga nama. Pas foto 3x4 2 lembar warna, berikut juga fotokopi kartu keluarga supaya bisa dibuatkan ijazah atau piagam pembaptisan pada selesai pembaptisan. Itu aja, terima kasih. Mari kita satukan hati, kita tutup ibadah pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Bapa yang baik untuk firman-Mu pada siang menuju sore hari ini ya Bapa. Kiranya Engkau yang memateraikan firman yang telah kami dengar ya Bapa. Dan jadikanlah kami ya Bapa, alat-Mu ya Bapa. Supaya setiap kami melangkah ya Bapa, itu semua tuntunan dari-Mu ya Bapa. Ajar kami ya Bapa, terutama mulut kami ya Bapa, supaya selalu mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu ya Bapa. Dan ajar kami ya Bapa, untuk setiap kali kami mau melangkah kami ya Bapa, itu dibarengi dengan murah hati, di mana Engkau ya Bapa yang mengajarkan yang terlebih dahulu ya Bapa melakukannya ya Bapa, sehingga anak-anak-Mu ya Bapa bisa mempunyai belas kasihan-Mu seperti Engkau ya Bapa. Bapa, terima kasih kami ucapkan untuk semua firman-firman-Mu ya Bapa. Biarlah itu semua ya Bapa bisa menjadi rema bagi hidup kami ya Bapa. Tuhan berkatilah Bapak Faisal dan keluarganya ya Bapa. Kiranya Engkau yang menambahkan visi dan misi kepada beliau ya Bapa. Engkau berkati keluarganya ya Bapa. Engkau berkati usahanya ya Bapa. Dimanapun dia berada Engkau sertai ya Bapa. Engkau tuntun ya Bapa setiap langkahnya ya Bapa, supaya dia bisa membawa ya Bapa belas kasihan-Mu ya Bapa kemanapun dia berada ya Bapa, supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk-Mu ya Bapa, demi kemuliaan-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa ya Bapa untuk gembala kami ada di pusat ya Bapa. Kiranya Bapa memberkati Bapak Gembala kami ada di pusat, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo, beserta dengan keempat deputinya. Juga Gembala Pembina kami Bapak Erbang Manyonan, dan juga Gembala Sidang kami Bapak Edi Prajetno,
Gembala kami di tempat ini, Bapak Andrew Tobing ya Bapak. Kiranya Bapak yang memberkati dan mencukupi dan memberikan kesehatan bagi gembala-gembala kami ya Bapak. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka ya Bapak. Dimanapun mereka berada, Engkau sertai ya Bapak. Engkau beri tanda-tanda yang lebih ajaib lagi ya Bapak. Bapak, terima kasih ya Bapak untuk semua kebaikan-Mu ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa Indonesia, Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Wakil Presiden Bapak Maruf Amin ya Bapak. Dan segenap Menteri Kabinet Kerja TNI Polri yang ada di pusat maupun di daerah. Kiranya Engkau yang memberikan ya Bapak hati yang takut akan Engkau. Bapak berikan hikmat kebijaksanaan ya Bapak, sehingga Bapak bisa membawa Indonesia ke lebih baik lagi ya Bapak. Bapak, kiranya Engkau ya Bapak memberikan hikmat-Mu ya Bapak, kemurahan hati-Mu kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami ya Bapak di Indonesia ya Bapak. Supaya mereka memberikan belas kasihan mereka kepada semua rakyatnya ya Bapak. Sehingga tercipta ya Bapak damai sejahtera di Indonesia ya Bapak. Terima kasih Bapak. Bapak, kiranya kami bersepakat ya Bapak untuk mendoakan ya Bapak negara Ukraina dengan Rusia ya Bapak. Kiranya campur tangan-Mu ya Bapak dalam memberhentikan peperangan kedua negara ini ya Bapak, sehingga terciptanya damai ya Bapak dan stabilitas ya Bapak internasional ya Bapak, supaya tidak terjadi dampak-dampak yang buruk kepada negara-negara yang tetangga maupun yang lain ya Bapak, sehingga Indonesia tidak mendapatkan dampak yang dari peperangan ini ya Bapak, karena Engkau matamu ya Bapak tertuju pada Indonesia ya Bapak, sehingga terciptanya ya Bapak kerukunan ya Bapak untuk setiap negara-negara ya Bapak, dan juga Indonesia ya Bapak dalam lingkupan tangan-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk pembangunan rumah-Mu ya di Sumatera Resort. Kiranya Engkau yang memberkati dan mencukupi semua dana pembangunan rumah-Mu. Kiranya Engkau Bapak mampu menyelesaikan pada waktu-Mu yang Engkau tentukan ya Bapak. Tuhan yang memberkati tangan-tangan yang ikut campur dalam penyelesaian rumah-Mu ya Bapak. Dan memberkati tangan-tangan ya Bapak yang memberikan berkat kepada rumah-Mu ya Bapak. Berkati usaha mereka ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Berkati juga persembahan yang saat ini kami akan berikan. Kiranya Engkau yang memberkati tangan-tangan ini memberi 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda ya Bapak. Kiranya persembahan yang kami berikan itu ya Bapak bisa menyenangkan hati-Mu ya Bapak, bisa menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu, bisa menjadi dupa yang harum kepada-Mu ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Bapak, kami mohon berkatilah baik yang masih sekolah, bekerja, serta yang berumah tangga. Berkatilah keluarga, suami yang mengasihi istri, istri tunduk sama suami, dan anak-anak patuh dengan orang tuanya. Bapak, kami juga mohon berkatilah setiap janda-janda miskin dan anak yatim piatu. Kiranya mata-Mu ya Bapak, tangan-Mu ya Bapak melingkupi ya Bapak setiap janda-janda dan anak yatim piatu ya Bapak. Cukupi semua kebutuhan mereka ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga mengangkat tangan kami memberkati kota kudus-Mu Yerusalem. Salam salam Yerusalem. Kiranya Engkau yang memberkati setiap tembok-tembok puri Yerusalem. Kiranya berkat atas kota kudus-Mu Yerusalem turun atas Indonesia, turun atas tempat ini ya Bapak, dan memberkati semua jemaat-Mu di tempat ini ya Bapak, sebagaimana jemaat-Mu memberkati kota kudus-Mu Yerusalem ya Bapak. Bapak, terima kasih ya Bapak. Sebelum kami berpisah satu sama lain dari tempat ini ya Bapak, kami butuh berkat dari-Mu ya Bapak. Kita angkat tangan kita. Oh haleluya. Biarlah berkat Yesus turun di atas jemaat GBI Stomotau, diberkati oleh Tuhan dengan berkat terbaik dari langit, dengan air embun, dengan air samudera yang ada di bawah, dengan yang terbaik yang dihasilkan dari matahari, dengan yang terbaik yang diturunkan oleh bulan, dengan yang terutama dari gunung-gunung yang sejak dahulu, dan dengan yang terbaik dari bukit yang berabad-abad, dan dengan yang terbaik dari bumi serta segala isi
persembahan boleh menyampaikannya kepada amplop dan memasukkannya ke dalam kotak yang tersedia di pintu keluar. Dan setiap hari Kamis jam 2 bagi Bapak Ibu dan anak muda yang rindu melayani boleh bergabung bersama kita di tempat ini. Haleluya. Selamat berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oh ya. Dan warta tambahan bagi Bapak Ibu, setiap hari Jumat ini kita akan mengadakan setiap Jumat minggu kedua kita akan mengadakan FA di tempat ini. Mari Bapak Ibu meluangkan waktunya bersama-sama kita beribadah di ibadah FA di gereja ini. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang asa, jiwaku ditebus olehnya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Jiwa kami ditebus oleh Tuhan.